Kian apa ya? Sadurunge dimulai iki yo titipane topik, titipane Pak Ketua sing wingi. Piye perasaanmu saiki pas kowe ngerti kowe dipilih? Kowe seneng apa kowe malah terus deg-degan wah. Payen aku tepat aku dipilih. Apa malah kowe rumoso pagi ketoke malah jeglong ke aku. Yang pertama mungkin Ibnu sih. So, yang ngeri. Piye perasaanmu pas kowe ngerti kowe dipilih Caca kon maju pilihan ketua ini? Ya seneng ya bingung. Senengnya mergo ya mungkin emang ketika aku dadi so nggih bangga keluarga iso nggih bangga kalau cedek bingungnya kudu ngelangkah piye kudu hal apa sing dijupuk ke depannya kudu piye nah emang bener-bener dadi apa kudu takok karo sing sadurunge wingi tata carane sing bener piye mlaku ke depannya piye ben ra kleru yo mulai campur aduk rasane yo mikir antara nek apa iki diceglongke apa iki panjenengan pilihan ora iso nilai lah mungkin wong liya sing iso nilai nek kuwi tapi kowe rumangsa kowe siap yo siap ra siap kudu siap ya kudu siap itu deh nah ida perasaan piye yo intinya apa ya mungkin kowe luwih nom kowe diandalke Caca mungkin kowe di antarane wong liya-liya Ibnu mbek kowe ki sing bakal neruske generasine Mas Topik. Lah, piye perasaanmu lagi? Bahasa Indonesia? Monggo, wis santai. Bahasa Indonesia penting penyampaianmu wong-wong sadhe ngerti ngono. Perasaanku sih sing mesti kaget, Mas. Harusnya kan sesuai logika aku tuh tempatku belum di sini. Dulu biyen aku grup pubdok, tukang foto, tukang video. Kok ngerti-ngerti dicalon ke ketua. Kaget. Ketoke yo jeglongke sih. Tapi biar masuk mampu ra. Nah mampu durung mampu. Proses. Nenek Cukup lah. Yo jenenge ngene. Intine mungkin kan senior iki do ngejokke wong loro kuwi bukan tanpa alasan. Sing jelas ki mereka nilainya yo wong loro iki mampu, berarti sing mampu di antara beberapa, mungkin saya kan wis mulai ratusan wong. Di antara ratusan wong anggota iki yo cah loro iki sing paling mampu lho, sing paling mampu sing neruske generasine Mas Priyono, Mas Topik. Berarti emang dianggap ya wong loro spesial. Berarti aja sampe duwe pikiran wah iki aku bakal iso ora ya, iki aku jeglongi ora ya. Intine malah saka senior iki yo ngikuti proses wae. Mereka anak mikir mampu, berarti bakal mampu, berarti aslinya malah justru kowe menanggung beban ya memang bener nanggung beban berat kok aku ya harus siap ya cuman kok mereka malah milih aku berarti secara nggak langsung ya mereka bakal percaya banget kowe loh ya muga-muga kedepannya emang apa ya iso jalan ke amanah lah ya sing sampai ke Mas Topik kuwi aja sampai kowe duwe rasa aku ora mampu ya pokoknya proses lah kok bakal diwangi aja sampai kowe ngerasa besok bakal mlaku dhewe soalnya kowe iki kok bakal diwangi ambek nanumu organisasimu kowe nak mbok sapa yang sing dadi antara visi misimu kok piye misale visi misi A apik visi misi B apik sing dadi A apa B ya kowe iso mbok jikok bareng-bareng lho oh iki visi iki apik berarti iso tak jalanke oh visi iki masuk berarti aku kudu golek wong-wong sing bener-bener sevisi mbek kowe iso mlaku bareng mbek kowe. Oke. Iki mulai wae sing pertama tentang visi misi jelas lah kowe dicalonke kowe bakal dadi wong sing ning ngarep kowe kudu ndek visi misi kanggo kedepane Karang Taruna Karya Bakti iki apike kudu piye. Terus kowe kudu ndek program kerja seenggaknya lah selama 1 tahun ke depan lah kowe kudu duwe program kerja kaya sing wis mlaku-mlaku iki kan wis padha ngerti lah dhewe wis berkecimpung ning kono wis ngerti program piye-piye mungkin luwih apike ke depan kowe duwe inovasi anyar duwe ide anyar iso mbok ungkapke nang kene mungkin pertama saka Yuda visi misimu karo program kerjamu kira-kira selama kurang lebih kan iki 2 periode 3 tahun setahun ke depan sih lah kowe kira-kira divisi B kanggo cacahe dhewe
di program kerja apa kanggo cacah dhewe? Program kerja aku ning HP. Wis ora apa, ya supaya se pengetahuanmu, se nanumu. Nah, kalau visinya itu paling ya kita kan generasi muda mulai harus tahu namanya teknologi perkembangan. Ya visinya tuh kita semua jalan bareng-bareng ningkatin kualitas SDM buat dari remaja, terus kita lebih aware lagi sama keadaan sekarang, sama mungkin lebih bisa bersosial sama masyarakat, ikut kegiatan masyarakat. Kalau buat misinya tuh mungkin bakal dari remaja lebih bisa namanya? Apa? Rukun, klub. Bisa klub tuh kayak nggak ada gapnya gitu loh. Kalau yang dilihat dari kemarin kan banyak yang ngerasa dikucilkan, gapnya kejauhan, nggak bisa bareng gitu ya. Mungkin diusahakan biar nggak berasa gapnya. Terus sama remajanya mungkin biar bisa lebih aktif lagi sama kegiatan masyarakat, bisa ikut serta melestarikan budaya yang ada di sini. Udah gitu mas. Berarti mungkin saya tak tangkap saka visi misine, mungkin visine piye carane gen dhewe iki luwih greget meneh, terus mungkin saka Yuda ambek paslone mungkin lebih meningkatke ke sistem digitalisasi mungkin ya mas. Ya nggak cuma digital juga sih mas, tapi kan kalau buat sekarang kan banyak yang masih belum melek lah, bukannya melek sih, tapi cuman sebatas tahu gitu loh, kayak kurang. Mungkin ada beberapa kan, kalau sekarang kan kita buat poster, ada acara poster video kan, kemarin tuh ya orangnya cuman itu terus. Mungkin kan habis ini kita cari orang-orang yang mungkin dia tuh bisa di bidangnya, terus tuh bisa dikembangin di sini bareng-bareng. Oh iya mungkin iso menjaring jiwa-jiwa baru lah. Yeah. Gen luweh iso ngembangke bakate. Oke. Mungkin tambahan le Sudah. Saka Mas Ibnu visi misine karo program kerja mungkin selama setahun ke depan lah iso kudu piye? Untuk visi ini mungkin mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi di tingkat Karang Taruna Dusun Patemon, terutama ya di era milenial ini berkembang bareng, maju bareng tanpa ada gap, tanpa ada jarak di antara anggota Karang Taruna. Gap itu bukan perkara umur atau apa, emang kayak nggak ada circle lah, semua itu jadi satu. Soalnya kayak aku pribadi sendiri juga pernah kayak terpaku di satu tongkrongan itu gimana mas, jadi diumumi kabeh lah, iso mlebu kabeh. Jadi kan semisal nggak ada game, nggak ada jarak kan, kalau mau bergerak enak mas, kalau komunikasi lebih gampang. Soalnya kalau di organisasi ada gap, ada jarak gitu, mau komunikasi mungkin jadi lebih sulit. Mau ngajak sana kok nggak enak sama yang sana. Kalau semisal udah bisa jadi satu kan nanti jalannya ke depannya enak mas. Kalau visinya mungkin itu. Kalau misinya yang pertama mungkin meningkatkan SDM yang jelas. Sebetulnya SDM-nya di Dusun Patemon itu menurut saya udah mampu. Tinggal ngarahinnya gimana. Nyatanya beberapa kali bikin event juga selalu sukses. Dengan ya mungkin waktu yang mepet, sembarang ibaratnya isih kurang tapi nyatanya tekan gue nyatanya rampung. Mungkin dari arahane sing ning dhuwur ngarep. Yang kedua mungkin caranya pemuda jadi ujung tombak desa lah mas, karena saya melihat di beberapa desa yang maju ya emang Karang Taruna ini maju, tombak utamanya desa itu pemuda. Semisal ada apa-apa yang maju paling depan ya pemudanya itu mas. Ya sama mungkin misinya berikutnya meningkatkan nilai sosial, budaya, keagamaan. Kalau saya mungkin menekankannya ke keagamaan mas, soalnya kalau soal keagamaan tuh di sini mungkin masih agak kurang lah.
misal ada pengajian di masjid yang datang cuma dikit, harus dikejar-kejar sih biar pada mau. Jadi nggak kayak kesadaran dari diri sendiri gitu mas. Mungkin kalau langsung pengajian sulit, kita dekatkan keagamaan tuh lewat budaya. Bisa lah kita masuk lewat hadroh atau lewat rebana. Jadi biar masuknya tuh pelan-pelan dan ngejalannya enak, nggak terpaksa gitu mas. Ya mungkin itu sih, nanti ke depannya bisa dikembangin lagi. Kalau untuk program kerja itu bakunya mungkin ada 2. Program kerja yang pertama itu untuk jangka panjang. Jadi untuk mungkin ketika jadi ketua Karang Taruna itu periodenya 3 tahun, ya program jangka panjang untuk goals di akhirnya untuk 3 tahun itu. Kalau yang kedua itu program jangka pendek. Mungkin program itu akan berjalan yang hasilnya langsung kelihatan, entah itu mingguan, entah itu bulanan, atau mungkin 1 tahun pertama. Ya mungkin itu mas. Tapi kalau untuk programnya apa, ya sebenarnya udah saya bicarakan, tapi lihat nanti sikonnya semua gimana. Oke, siap. Oke, aku nanggap visi misinya kalian, program kerjanya kalian cukup bagus. Dari pembicaraan yang tadi yang tak tangkap tuh gini, ada hal yang menjadi satu kendala yang kalian mungkin sepakati, masalah gap. Nah, mungkin kita bisa bahas masalah gap. Emang yang terjadi saat ini apa ya? Seperti yang kita tahu lah, mungkin ada yang circle, mungkin bener gap nggak cuma umur, tapi mungkin tentang pemikiran juga. Gap pemikiran, kok kayak aku ngomong BL orang nyambung ya. Jadi kayak Dewi kok sungkan kan bisa nih ngono. Nah, dari pemikiran gue, aku coba takon. Kira-kira dondi solusi apa? Kanggo gap sing saiki terjadi ning anggotane Dewi. Mungkin Mas Ibnu bisa mulai ngai solusi lah. Kira-kira solusine piye to? Gap Dewi kan iso ngeblend kabeh. Mungkin ben ora ono gap iki yo kudu ono pendekatan sing luwih lah mas, dengan cara beda. Kalau semisal kalau yang kemarin kan memang pendekatan cuma emang kita tuh senior mau deket sama junior tuh susah, kayak kene arep ngimbangi sing cilik kok yo angel apa piye. Tapi emang ego ini kudu dilangi mas. Kalau misal kene dadi ketua adalah yang di bawah itu gap umurnya mungkin agak jauh, ya kita ngerendah sedikit lah, kita biar ngobrol masuk, biar mereka tuh mau nyampein apa juga enak mas, gak ada rasa sungkan. Jadi ya ada momen lah ketika kita harus emang benar-benar dihargain saat kita ngobrol di forum. Ada juga kita tuh bisa ngobrol santai enak, biar kalau ada masukan atau apa itu bisa disampaikan dengan enak itu mas, nggak canggung atau gimana. Sama ya kalau ada ide-ide ya didengar lah, paling enggak jangan ketika ngomong baru sepatah 2 kata kayak semangatnya diturunin. Besok-besok lagi kan ibaratnya mau menyampaikan ide atau aspirasi lagi kan jadi males atau jadi sungkan. Intinya saling menghargai aja lah. Sama pokoknya kalau ada yang mungkin gak sepemikiran ya gimana ya, sebetulnya sepemikiran atau enggak itu bukan tergantung ide nih orang masuk ya. Mungkin kayak ada dari hati itu, wah wongnya orang masuk apa piye. Intinya egonya dikurangin lah, biar gitu ngobrolnya enak, aspirasinya bisa masuk semua, biar nggak ada gap, nggak ada kecanggungan. Kayak ibaratnya kayak Mas Budi sama Mas Yuda kan akrab, walaupun mungkin gap umurnya jauh, tapi kalau emang yang senior tuh mau ngalah, mau dengerin, menurunin egonya, itu kan jadi lebih enak mas, ngobrol jadi lebih nyambung. Mungkin itu mas. Mungkin ada pepatah benar juga mas, kosongkan gelasmu ketika kamu bertemu dengan orang baru. Mungkin ya itu bagus itu buat masukan buat nanti ke depannya siapapun yang terpilih, mungkin bisa mengemban amanah itulah istilahnya itu. Mas Yuda, dari yang kita bicarakan tadi masalah gap, gimana solusinya mas untuk kedepannya biar kita bisa ngeblend? Kalau soal gap kan misal di luar Karang Taruna kan ya udah normal lah, kalau sekarang tuh nongkrongnya di sini. Tapi mungkin nanti kalau pas sudah di dalam Karang Tarunanya ada kegiatan apa kumpulan gitu, mungkin yang senior lebih bisa menghargai juniornya lah. Kalau dilihat dari kemarin kan juniornya tuh kebanyakan pada takutnya
yang takut mau ngomong apa tuh takut nggak didengerin, apa takut nggak diterima. Terus sama mungkin kalau lagi ada kegiatan gitu pembawaannya bisa sedikit santai biar kayak yang baru-baru ikut itu nggak terlalu tegang lah. Udah gitu aja mas. Oke, terima kasih buat teman-teman semua untuk apa ya, mungkin bisa jadi solusi kita lah. Mau jadi solusi buat kedepannya biar kita bisa ngeblend antara yang mungkin lebih senior. Kita tuh udah nggak ada senior junior dalam satu komunitas, dalam satu organisasi. Kalau kita jadi anggota ada struktur organisasi ya sudah, itu berarti nggak ada senior junior. Kita tetap dalam satu wadah yang sama, berarti tetap sesuai struktur organisasi berarti gitu. Terus ini ada satu titipan lagi. Berjalannya waktu, kita flashback ke belakang, kita kan banyak mengadakan agenda acara, mulai dari mungkin kan 1 tahun aja lah, kita ambil 1 tahun ada mungkin ada bukber, 1 tahun mungkin kita ada ulang tahun, ada 17-an, mungkin nanti ada agenda apalagi untuk pengajian, kita jadi panitia. Saya jadi mau flashback untuk acara yang tahun lalu, piknik. Kita kan pernah ngadain piknik mas, piknik mungkin tahun sekitar 2019 kalau nggak salah, sebelum corona. Dari piknik itu saya minta pendapat dari Mas Yuda setelah piknik, gimana acara piknik yang tahun-tahun lalu, acaranya gimana, tentang kepengurusannya gimana, apakah sudah sesuai atau kurang. Monggo, tetap saya minta masukannya dari acara kemarin pas kita piknik itu, apakah struktur organisasi panitianya sudah sesuai, kurangnya di mana, acaranya sudah sesuai belum, udah sesuai dari misi kita enggak untuk apa ya istilahnya ngeraket kayak konco-konco gen tambah akrab gitu. Kalau pas piknik itu kalau buat strukturnya sih ya, karena mungkin kemarin kan kalau ada acara yang jadi pengurusnya, yang ngurusin kan orangnya itu juga terus. Jadi ya udah bagus sih kalau buat struktur pikniknya. Itu pun kan kemarin lagi itu anggotanya yang ikut juga lumayan banyak. Kalau buat mungkin yang tujuan yang raketin tuh di beberapa momen mungkin bisa mas, kayak kalau di bis gitu kan mungkin pada karaoke, terus sama yang di pantai itu kan ada games juga. Tapi kalau dilihat itu ya mungkin yang kemarin yang nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, pas di game itu bisa ketawa-ketawa bareng. Jadi ya adalah manfaatnya buat ngeraketin. Tapi kalau buat kayak piknik itu kan tujuannya buat senang-senang, buat cari hiburan semua. Kalau yang pas itu tuh menurut saya gamesnya terlalu lama mas. Soalnya waktu di pantai kan cuman terbatas kita. Nah waktu buat mungkin nongkrong sama teman-temannya cari hiburan itu sedikit aja kebuang, iya nggak kebuang sih, terlalu lama di games gitu. Terlalu lama di game. Iya. Itu kan pas piknik kemarin kebetulan untuk ketua panitia kan Mas Ibnu sendiri. Mungkin dari Mas Yuda bisa apa ya istilahnya kritik dari Mas Yuda untuk kepemimpinan Mas Ibnu dari kepanitiaan kemarin. Gimana? Kalau soal apa acara yang piknik itu, kalau dari Mas Ibnunya udah bagus sih. Soalnya kan ya saya ingat dulu pernah malam tahu-tahu ke rumah dia kumpulan bahas piknik itu. Tanggung jawab sih yang pasti. Kalau mungkin tuh kalau kekurangan kan namanya kita bawa orang banyak kan, nggak semua bisa yang sesuai kita pengenin juga. Jadi ya normal sih misal acara itu nggak sempurna juga. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke. Nah itu tadi Mas Ibnu yang dulu menjabat sebagai ketua panitia acara piknik tahun 2019. Mungkin dari teman-teman, salah satu teman kita untuk bisa mengkritik lah mas. Mungkin bisa jadi masukan Mas Ibnu juga untuk kedepannya mungkin bisa jadi ketua panitia apapun itu, bisa tahu lah. Jadi teman-teman kita itu ngasih masukan apa gitu. Nanti ini selanjutnya untuk Mas Ibnu, kita kan belum lama ini juga ada agenda, ada kegiatan kita yang kemarin yang barusan aja lah, masalah ulang tahun yang kita di lapangan. Kebetulan juga Mas Yuda sebagai ketuanya.
saya mau minta pendapat dari Mas Ibnu, gimana cara ulang tahun kemarin pas kita di lapangan, apakah udah sesuai belum dengan apa yang kita harapkan, terus dari struktur acaranya gimana, beres nggak, terus dari struktur kepengurusannya dari kepanitiaannya itu gimana, apakah udah sesuai harapan teman-teman semua atau masih ada seliweran kata-kata yang nggak enak. Itu saya minta pendapat dari Mas Ibnu beserta kritikan juga buat kepengurusan kemarin. Kalau untuk susunan kepanitiaan menurut saya itu udah bagus mas. Semua orang itu job desk-nya ibaratnya sesuai passion-nya semua mas. Jadi ketika ngejalanin tuh nggak ngerasa keberatan atau gimana. Kalau untuk susunan acaranya udah bagus. Mungkin untuk kendala ya dari tahun-tahun sebelumnya juga pasti terjadi, nggak molor, on time, nggak pernah on time anak-anak itu. Mungkin tuh nggak cuma di acara kemarin tapi di acara yang lalu-lalu pasti selalu masalahnya itu mas, nggak on time. Ya sama mungkin ketika hari H itu masih ada gap di situ, masih ada circle, kelihatan banget lah gapnya di situ. Mungkin dari bukan cuma dari Mas Yuda tapi dari kepanitiaan ya, lain kali mungkin yang bikin ada gap itu dari panitiaannya sendiri mungkin mas. Jadi itu kayak nggak semuanya itu melebur ketika di acara itu, tapi setelah musik berjalan, kesenian itu mulai, di situ baru mulai masuk, mulai nggak ada gapnya, mulai mencair suasananya. Ya menurut saya untuk semuanya bagus lah mas. Cukup. Secara khusus ada nggak mas kritikan untuk Mas Yuda untuk kepemimpinannya dalam kepanitiaan tersebut? Mungkin lebih tegas lagi. Ketika emang udah diberi amanah, emang seharusnya mungkin harus sesuai job desk-nya itu A. Ketika orang itu nggak sesuai ya tegur aja, gak masalah mas. Kamu itu diberi tanggung jawab sebagai ketua, kamu punya hak. Ketika kamu mau tegur ya tegur aja. Karena kalau kayak gitu diterusnya lama-lama ntar akhirnya keliru, yang kena imbasnya paling pertama itu ketua mas kasihan. Makanya ditegesin aja gak apa-apa. Tuh, itu Mas Yuda. Sebuah kritikan yang membangun. Mungkin kedepannya Mas Yuda menjadi ketua panitia apapun itu, teman-teman tak tegas, tapi ketegasannya aja. Ini udah hampir selesai lah untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin nggak tahu ini season pertama, part pertama, atau nanti kedepannya kita bakal ada debat lagi yang mungkin nggak tahu ya lebih seru apa enggak. Yang jelas untuk part pertama ini mungkin cukup sampai sini. Sebelum kita tutup acara ini, istilahnya bukan debat sih mas, mungkin lebih ke kita sharing aja, sharing, ngobrol bareng-bareng. Kita mau tahu kenapa sih kita harus memilih kalian gitu loh. Jadi mungkin dari Mas Ibnu nanti yang pertama bisa sampaikan nopo to kok kudu milih aku gitu ya. Ini kan sebagai penguat kita, sebagai penguat teman-teman juga, kelebihan mungkin apa to nopo kok aku dimilih kowe, mungkin itu. Sama Mas Yuda mungkin juga nanti selanjutnya Mas Yuda sebelum kita tutup. Mungkin Mas Ibnu dari pertama. Untuk kenapa milih itu ya mas? Kenapa harus memilih Mas Ibnu jadi ketua? Sebenarnya saya juga gak nyangka bisa sampai di tahap ini, sampai di titik ini, itu saya gak pernah nyangka mas. Nervous mungkin wajar lah ya, karena setelah jadi anggota di beberapa era ketua, setelah itu kok tiba-tiba kok ya tekan masane wis ibaratnya wayah sing cah-cah seumuran gue jadi pemimpin. Dan ketika di tahap itu tuh menurut pendapat saya mas, orang-orang yang sebenarnya layak jadi ketua itu banyak. Cuman ada beberapa momen yang menghalanginya. Mungkin semisal udah nikah atau kerja di luar kota, yang mungkin yang stay di sini tuh tinggal saya dan beberapa orang. Dan ternyata banyak orang-orang yang emang kowe iki jane patut bro, kowe inilah, kowe itulah. Mereka menilai saya dengan kelebihan saya dan kekurangan saya, majuilah rapopo. Mungkin awalnya saya nggak pernah terpikirkan ngomong kosong atau apalah. Ketika sampai di titik ini, ya pancen nak bedina ibarat dia ngomong ngono, apa ya pancen kudu maju apa ya ora, tapi aku bisa akeh kurangi. Ya mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangan saya, kalau emang saya dipilih, ya saya akan menjalankan amanat itu dengan baik, meneruskan apa
yang telah ditorehkan dari ketua-ketua yang dulu, meneruskan beberapa program yang sudah jalan, atau mungkin merealisasikan programnya mereka-mereka yang belum berjalan setelah ditambah dengan program saya sendiri. Jika emang saya dibilang amanat, ya monggo silahkan. Gitu mungkin Mas. Oke, siap. Dari Mas Yuda sendiri, kenapa kita harus memilih Mas Yuda sebagai ketua Karangtaruna yang selanjutnya, Mas? Mungkin kan kalau saya sama Mas Ibnu kan ya umurnya nggak beda jauh. Terus sama kalau saya tuh mungkin nggak pernah kepikiran juga sih bakal dicalonin jadi ketua. Kalau menurut saya tuh saya tuh banyak kurangnya. Ada orang lain yang mungkin bisa lebih baik dari saya. Tapi ya karena saya udah dipilih dari pengurus-pengurus senior-senior, ya mungkin mereka melihat sisi baik dari saya, kelebihan saya yang mungkin bisa membawa Karang Taruna ini bisa lebih maju ke depannya. Jadi mungkin orang lain kan lebih bisa menilai saya baik buruknya. Misal pun mereka melihat saya baik, mau memilih saya, ya sekiranya mereka yakin kasih amanah ke saya, ya nanti saya usahakan saya bakal amanah sama tugas ini, saya bakal belajar sama senior-senior. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin buat nerusin program-program dari yang dulu-dulu sama nambahin program dari saya sendiri. Itu cukup Mas. Cukup. Ya mungkin apa ya? Ini yang paling terakhir, ini yang paling pamungkas. Saya minta dari Mas Ibnu atau Mas Yuda mendeskripsikan diri sendiri dengan satu kata. Kenapa harus memilih kalian? Gitu ya. Misalkan kalian, wah aku tegas, aku sangar, aku suka mungkin. Dan ini mendeskripsikan diri kalian sendiri dengan satu kata. Mungkin mulai dari siap Mas Ibnu, Mas Yuda siap? Belum. Siap, pikiran dulu. Siap Mas. Kenapa saya harus memilih Mas Ibnu? Karena Tegas. Mungkin itu. tegas, jadi Mas Ibnu tegas. Kenapa saya harus memilih Mas Yuda? Karena Santai. Oke, mungkin obrolan kita cukup sekian. Mungkin kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol banyak lagi di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, saya minta jabat tangan, nanti kita buat thumbnail di videonya. Jabat tangan aja. Hadap kamera. Kamera.